Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uneh Dwiyanti dari SMA Negeri 1 Kesugihan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bapak Ibu guru yang hebat, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sebagai pendidik harus menuntun muridnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid, menjalankan nilai-nilai yang dimiliki, dan menjalankan perannya sebagai guru. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru lain. Visi guru penggerak. Visi adalah gambaran masa depan yang kita inginkan. Sebagai pendidik, harus dapat mewujudkan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah harapan kita untuk mencapai tujuan melalui prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif yang dikenal dengan BAGJA. Berikutnya adalah budaya positif. Dari tahapan BAGJA tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam modul 1.4 mengenai budaya positif, saya telah mempelajari materi antara lain disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan syarat untuk menciptakan siswa yang merdeka adalah harus ada disiplin kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan tersebut mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya adalah teori kontrol. 5 posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika di kesepakatan tersebut dilanggar. Untuk menciptakan disiplin positif sehingga murid akan melaksanakan peraturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Segitiga restitusi.
Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Refleksi dari pemahaman keseluruhan materi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi, tetapi belum maksimal. Tahapan yang saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, karena masih kurangnya pengetahuan saya sebagai pendidik. Pada posisi kontrol, manajer, yang seharusnya murid memiliki sikap mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Dan ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang saya lakukan adalah posisi penghukum yang seharusnya sebagai pemantau atau monitor dan manajer. Dan perasaan saya sekarang setelah mempelajari modul ini adalah menjadi lebih bisa mengontrol emosi dan berusaha untuk mendalami karakteristik murid, bagaimana untuk mencari solusi bersama untuk menciptakan budaya yang positif. Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun sekolah, adalah dalam menempatkan diri saya sebagai manajer di kelas. Saya berusaha untuk lebih mendalami kebutuhan murid setiap melakukan tindakan tertentu agar dapat membangun budaya positif yang memotivasi murid untuk berpikir kritis. Saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bersama-sama memecahkan setiap masalah yang muncul dari tindakan-tindakan yang dilakukan murid, memposisikan diri sebagai teman dan manajer. Perasaan saya ketika menangani anak yang memiliki masalah atau kasus dengan sabar dan tenang, melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer semaksimal mungkin. Dengan berbagai pertanyaan, saya mengajak murid untuk mencari solusi dari setiap permasalahan dan bagaimana mempertanggungjawabkan semua tindakannya dengan rasa ikhlas, bukan karena paksaan dari siapapun. Sekian pemaparan dari saya, masih banyak kekurangannya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.